revolusi industri. Yang pertama ada Aditya Lukman, yang kedua ada Akmal Firdaus, yang ketiga ada Neva, yang keempat ada Arif Chandra, yang kelima ada Tiga Salsa, yang keenam ada Tasya Sondang, yang ketujuh ada Marina, yang kedelapan ada Ibat, dan seharusnya ada Jerial tapi berhalangan masuk. Sebelum kita membahas tentang latar belakang revolusi industri, perlu kita ketahui bahwa revolusi industri memiliki arti bahwa revolusi industri adalah perubahan yang terjadi secara besar-besaran dalam bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, dan teknologi, dari teknologi yang menggunakan tenaga manusia atau hewan menjadi tenaga mesin industri. Sebelum abad ke-14, sistem perekonomian negara Eropa menganut sistem perekonomian agraris. Namun setelah memasuki abad ke-18, pola hidup masyarakat Eropa mulai berubah. Perubahan tersebut terjadi karena telah ditemukannya mesin industri, dan mesin industri tersebut ditemukan salah satunya oleh James Watt pada tahun 1796. Adapun latar belakang terjadinya revolusi industri ada dua faktor. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama, negara Inggris memiliki pertahanan yang kuat. Yang kedua, berkembangnya wirausaha dan manufaktur. Yang ketiga, negara Inggris memiliki sumber daya berupa besi dan batu bara. Yang keempat, negara Inggris memiliki wilayah jajahan yang banyak. Kemudian ada beberapa faktor eksternal. Yang pertama, berkembangnya tata kehidupan agraris yang secara feodal. Yang kedua, munculnya perang salib pada tahun 1096 sampai tahun 1291. Yang ketiga, munculnya negara perdagangan seperti Florence, Venesia, Genoa, dan industri usaha kecil lainnya. Yang terakhir, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebab terjadinya revolusi industri adalah Inggris kaya akan bahan tambang seperti biji besi, timah, dan batu bara. Dan adanya penemuan baru teknologi yang mempermudah cara kerja dan meningkatkan produksi. Dan pemerintah memberikan hak paten dan perlindungan. Dan serta adanya revolusi agung pada tahun 1688 yang mewajibkan raja untuk setia kepada Bill of Rights. Perkembangan revolusi industri pada akhir abad pertengahan, kota-kota di Eropa berkembang menjadi pusat kerajinan. Para masyarakat bersaing secara bebas untuk memajukan perekonomiannya. Tahap-tahap perkembangan revolusi industri itu ada 3. Pertama, tahap sistem domestik, kedua manufaktur, ketiga sistem pabrik. Saya akan menjelaskan tentang sistem domestik. Sistem domestik itu yang disebut juga dengan home industry. Para pekerja bekerja di rumah masing-masing menggunakan alat yang mereka miliki sendiri. Habis itu ada manufaktur. Habis tahap domestik, manufaktur itu kayak misalnya majikannya itu ngawasin pekerjanya. Jadi dia pakai bagian rumah belakang itu biasanya dipakai buat pabrik, tengahnya untuk mereka tinggal, terus di depannya itu buat mereka menjual hasil produksi mereka. Jadi majikan sama pekerjanya itu lebih dekat. Terus habis manufaktur ada sistem pabrik. Sistem pabrik itu udah mulai pakai mesin dan pekerjanya itu udah mulai ratusan. Jadi biasanya sistem pabrik ini dilakukan di dalam atau di luar kota dengan majikan yang hanya mengawasi dari jauh. Pada saat revolusi industri yang pertama, pembalut terbang diciptakan oleh John Kane pada tahun 1733. Yang kedua itu alat meminta lunak pada diciptakan oleh James
ditemukan oleh ini pada tahun 1794. Yang keenam, baterai ditemukan oleh Alexander Volta pada tahun 1800. Dampak dari evolusi industri dari bidang politik itu adanya munculnya paham kapitalisme, terus adanya imperialisme modern sama gerakan sosialis. Nah, dari segi sosial itu berkembangnya urbanisasi, kesenjangan antara majikan dan buruh, dan munculnya dua lapisan masyarakat. Yang pertama itu lapisan buruh dan yang kedua itu lapisan penguasa. Terus yang ketiga dari segi sosial, dari segi ekonomi itu berkembangnya perdagangan, terus lancarnya transportasi dan barang melimpah dan semakin murah. Pengaruh yang ditimbulkan adanya revolusi industri di bangsa Indonesia sendiri itu, kalau dalam bidang ekonominya itu adanya sistem sewa tanah dan tanah paksa. Hasil pajak yang diberikan kepada pemerintah itu dari hasil tanamannya. Nah, terus perubahan bertahap dari sistem agraris menjadi industri. Kalau dari sistem politiknya sudah adanya kaum buruh sejak dulu untuk melawan kapitalis, dan tidak adanya hak kebebasan untuk menanam suatu tanaman di kebunnya sendiri. Kalau bidang politiknya itu pemerintahan di Indonesia dikuasai oleh negara lain yaitu Belanda. Nah, terus adanya imperialisme modern. Dampak negatif dari pengaruh revolusi bagi Indonesia adalah masyarakat mengalami kesusahan dalam memiliki hak, dan pajak yang diberikan kepada pemerintah berupa tanaman yang dapat menekan rakyat. Kalau dampak positifnya adalah kaum buruh yang berkembang untuk melawan kapitalis. Nah, terus kalau masa lalu dampak pengaruh yang ada di dunia, pada masa lalunya dominannya mesin dalam penggunaan suatu industri sama perkembangan iptek yang terlalu berlebihan sehingga dapat membuat individu menjadi lebih sendiri daripada berkelompok. Dampak negatifnya itu dari yang tadi lebih dominannya hasil mesin daripada hasil tangan. Kalau dampak positifnya itu berkembangnya iptek dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh revolusi industri tidak hanya terjadi pada masa dulu, tapi ternyata pada masa kini juga masih sangat mempengaruhi, terutama pada negara yang mengalami peralihan ekonomi dari agraris menuju industri. Contohnya Indonesia yang dulu masih mengalami ekonomi agraris, yaitu menggunakan tenaga manusia atau hewan. Sekarang industri dengan menggunakan mesin. Dampaknya juga terjadi, misalkan munculnya banyak pabrik mesin-mesin dan produk-produk. Persebaran dan perkembangan revolusi industri. Persebaran awal kali yang mencetuskan atau mengemukakan revolusi industri di dunia yaitu Inggris. Karena Inggris yang mengemukakan pertama revolusi industri, ditemukannya mesin uap oleh James Watt pada tahun 1764. Nah, pada tahun 1800 James Watt ini mengembangkanlah mesin uap itu ke pabrik-pabrik di seluruh dunia. Bahkan James Watt juga mesin uapnya melalui bahan bakar dan listrik. Yang kedua, negara Amerika pada tahun 1804. Amerika dikembangkanlah oleh Oliver Evans pada tahun 1815. Itu Oliver Evans menggunakan mesin uap tekanan tinggi untuk keperluan kapal dan pabrik, yaitu membuat barang mentah menjadi barang jadi. Yang ketiga negaranya yaitu New England. New England pada tahun 1815. New England ini sudah berkembangnya lah pabrik-pabrik menggunakan mesin, yaitu ratusan pabrik-pabrik tekstil. Yang keempat baru Indonesia. Indonesia memasuki era industrialisasi pada tahun 1826. Dan Indonesia itu pada zaman era industrialisasi atau revolusi industri itu berbarengan dengan zaman kolonial Belanda. Dan faktanya
industrialisasi Indonesia itu berdekatan dengan awal berkembangnya Inggris dan Amerika. Dan awal perkembangan Indonesia, industrialisasi Indonesia, revolusi industri di Indonesia itu dengan adanya pabrik-pabrik gula di Jawa. Pada waktu itu awal teknologi di Indonesia, revolusi industri belum ada karena Indonesia masih menggunakan tangan, tenaga manusia. Yaitu ketika ada mesin-mesin, maka revolusi industri itu pembuatan tebu semakin banyak kuantitasnya, tetapi kualitasnya tetap terjaga. Pada tahun 1826, Indonesia sudah mempunyai 3 pabrik-pabrik gula dan mesin-mesin produksi gula. Dan inilah titik awal berkembangnya revolusi industri di Indonesia. Terima kasih. Jadi kesimpulan dari revolusi industri itu adalah revolusi industri itu sudah terjadi sejak awal abad ke-16 oleh karena ditemukannya beberapa ilmuwan yang menemukan suatu benda untuk menjadikan pengganti dari hasil tanaman menjadi hasil mesin. Lalu didukung oleh 2 faktor, internal dan eksternal, dan menjadi pengaruh bagi dunia dan bangsa Indonesia sendiri. Pengaruhnya itu dapat menjadi 2, negatif dan positif. Nilai atau kriteria yang dapat kita bisa ambil adalah perkembangan iptek. Iptek dalam dunia ini pasti sudah digunakan oleh setiap orang dan kita harus mampu menggunakannya sebagai jaminan dalam kehidupan masa depan. Hal inilah yang dapat kita ambil sebagai salah satu kriteria atau nilai yang harus kita kembangkan dalam diri kita sendiri maupun orang lain. Yang kedua adalah modernisasi. Modernisasi setiap zaman semakin berkembang dan semakin berubah. Kita harus mengikuti alur modernisasi ini namun tidak untuk mengikuti dampak negatifnya. Sehingga kita harus bisa meminimalisir mana yang baik dan mana yang jelek yang harus kita tinggalkan dan mana yang harus kita perbaiki. Modernisasi ini berupa modernisasi dalam pemikiran dan berperilaku. Kita harus bisa berpikir secara panjang dan luas untuk memikirkan masa yang akan datang. Terima kasih. Ya udah sekian dari kelompok revolusi industri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Untuk ini nggak usah ya.